Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih nanti perbincangan, yaitu Rocky Gerung yang sebut Jokowi intervensi pemilu sejak awal. Dan ini yang kita khawatirkan ya, ketika ada intervensi dari kekuasaan, yang selanjutnya kemungkinan yang kita khawatirkan adalah mobilisasi yang dilakukan oleh kekuasaan untuk preferensi ataupun memenangkan salah satu calon ya, presiden, yang tentu saja itu kita khawatirkan akan timbul yang namanya abuse of power ya, dan juga state facility yang seharusnya dipakai untuk mengurusi urusan pemilu yang sudah ada yang mengurusinya. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id, Jakarta. Presiden Joko Widodo telah menanggapi ihwal dirinya diseret dalam dugaan manipulasi data verifikasi faktual pemilu 2024. Dia mengaku kesal dan menyinggung kemungkinan dirinya kembali disalahkan jika ada partai ataupun capres yang gagal. Pernyataan Jokowi tersebut pun disebut sebagai sinyal bahwa bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, tak akan mendapat tiket. Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan pada dasarnya hingga saat ini belum ada satupun tokoh yang mendapat tiket, baik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Beda dengan PDIP yang sudah dapat tiket namun belum memiliki calon. Sama juga calonnya Jokowi belum dapat tiket, Ganjar belum dapat tiket, Pak Prabowo juga belum. Kan semuanya masih upaya dalam mencapai tiket. Yang udah punya tiket adalah PDIP, tapi yang nggak punya supir, ucap Rocky dalam kanal YouTube-nya Kamis 22 Desember 2022. Menurutnya, sikap Jokowi tersebut terkesan berusaha untuk menyerang balik. Rocky Gerung menyebut Jokowi dianggap tak memiliki keteguhan hati dalam menyambut pemilu. Di sisi lain, dia mengungkit beberapa tokoh yang telah di-endorse oleh Jokowi. Kan sebelumnya Pak Jokowi suka lupa ingatan atau lupa akal atau ketinggalan akal. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang nggak persoalkan KPU, partai, ungkapnya. Tapi Pak Jokowi favoritkan Ganjar, itulah intervensi. Pak Jokowi tiba-tiba ke Prabowo, itu intervensi. Pak Erlangga. Jadi semua yang dilakukan Jokowi itu dituruh aja oleh orang. Tambah akademisi Universitas Samratulangi ini. Ya sobat sekalian, itu ya satu demi satu ya, ketika apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu, meskipun disampaikan kesal ya, terus dikambing hitamkan terkait dengan intervensi pemilu sejak awal ya, itu kompensasi dari apa yang dilakukan ya oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh analisa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu memang merupakan akibat dari dalam tanda kutip ya, ikut cawe-cawe dalam hal pemilu ya. Nah, meskipun kita bisa apa yang disampaikan tidak setuju dari Presiden Jokowi, bahwasanya dia sebenarnya tidak terus-menerus disalahkan, yaitu konsekuensi ya. Makanya satu hal yang penting untuk mengklirkan itu semua adalah statement dari pejabat publik, termasuk dalam ini Presiden Jokowi, yang terus-menerus melakukan intervensi, suka atau tidak suka, ataupun intimidasi itu cawe-cawe ya terhadap pemilu ya, dengan adanya endorse ya, kemudian juga salah satunya endorse ya. Ketika mengendorse salah satu capres itu pasti akan didefinisikan oleh rakyat sebagai salah satu ya bentuk campur tangan politik pemerintah terhadap pemilu. Nah, ini juga yang disampaikan terus-menerus pada acara Hanura ya, yang menyampaikan bahwasanya keikutsertaan pemerintah itu ya, atau pemerintah itu terus dikambing hitamkan ya. Sederhana ya, kalau ingin semua itu tidak disangkut pautkan kepada pemerintah, ya jangan
melemparkan komentar ya terkait endorse terhadap salah satu capres ya. Kemudian juga hal yang paling tidak sesuai ya dengan tupoksi dari pejabat publik termasuk presiden adalah mengumpulkan ya relawan ya dalam untuk tujuan politik ya. Padahal kalau kita melihat relawan itu fungsinya apa ya? Secara kalau kita melihat ya relawan itu kan selesai urusannya harusnya setelah presiden yang diusung itu sudah menjabat dan bahkan ini Presiden Jokowi sudah menjabat 2 periode dan menjalankan hanya sisa 2 periode lagi dalam sisa periode jabatannya, dan ini terus menerus dikambing hitamkan kepada istana ya. Makanya satu hal yang bisa kita lihat ya, perbandingkan misalnya kalau kita ingin tidak dikambing hitamkan ya minimal harus netral ya, netral, kemudian juga bersikap fair ya, tidak ada statement yang tentu saja itu akan berakibat ya mobilisasi yang dilakukan oleh orang bawahnya atau orang lingkaran Presiden Jokowi. Nah, misalnya kita lihat pada periode pemerintahan Presiden SBY ya, so far ya, sejauh pemerintahan Presiden SBY kita tidak jarang ya mendapatkan pemberitaan ataupun apa yang dilakukan SBY itu ya melakukan endorse kepada satu capres. Kemudian juga mengumpulkan relawan ya. Kemudian juga minim sekali ya dalam hal memberikan komentar terkait dengan kontestasi pemilu gitu ya. Jadi kita setelah itu kita jarang mendapatkan segala kecurangan dalam pemilu itu ditujukan kepada istana. Pun juga endorse yang tidak pernah kita dengar disampaikan oleh SBY itu ya berakibat SBY fine-fine aja gitu ya, tidak terdengar suara gaduh terkait konstelasi politik terkait juga pemilu. Maka minimal harus netral gitu ya, minimal harus netral. Dan bagaimana kalau sekarang itu sudah terus menerus kami menyatakan ya mulai sekarang harus stop masalah komentar terhadap pemilu ya, kemudian juga endorse terhadap salah satu capres, dan lebih mendorong ya menyampaikan nilai-nilai positif terhadap pemilu yang akan diselenggarakan. Apa itu ya? Yaitu mendorong untuk pemilu itu jujur dan adil ya, pertama ya. Kemudian yang kedua tentu saja ketika ada pelanggaran pemilu ya seperti yang terjadi sekarang, mendorong untuk diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jerah, dan orang yang akan menjalankan aktivitas selanjutnya itu agar tidak mengulangi kembali, dan diharapkan bisa ya dipilih lagi ya orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi untuk menjalankan ya aktivitas pemilu. Nah, apa yang disampaikan Rocky itu manifestasi ataupun perwakilan dari sebagian penilaian masyarakat atau civil society yang melihat suka atau tidak suka campur tangan dari istana itu ada ya. Nah, tentu saja untuk bertanya bagaimana apa buktinya gitu ya, tentu saja tidak akan bisa membuktikan secara real ya. Civil society itu tidak mempunyai research ya, kemampuan dan kemudian juga power ya untuk bisa mengakses suatu resource tertentu. Yang bisa kita lihat tentu saja adalah indikasi kuat pemilu itu ada intervensi dari pemerintah adalah banyaknya kecurangan. Di lain itu tentu saja ya komentar terus-menerus dari presiden yang ya mengendorse salah satu capres ya, salah satunya ya mengendorse si rambut putih ya, kemudian juga mengendorse Prabowo ya, bahwasanya setelah pada acara HUT Perindo yang mengatakan
setelah ini jatahnya Prabowo gitu ya, yang itu sempat panas pada sempat kontroversi dan heboh ya, dan banyak dikomentari oleh para politisi ya terkait jabatan presiden yang saya rasa jauh dari kata atau tidak tidak beretik ya, jauh dari nilai etik sebagai pejabat pemerintah. Dan setelah itu gampang ya solusinya, apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu pemerintah SBY ya, meskipun kita nggak boleh membanding-bandingkan, tetapi contoh yang paling jelas ketika pemilu itu ingin menciptakan pemilu yang jujur, adil ya, kemudian tidak gaduh ya, pemerintahnya ya jangan berkomentar gitu ya, jangan membuat statement ya, jangankan berstatement ya, presiden itu melirik saja sudah jadi berita. Makanya yang kita khawatirkan adalah ketika ada statement, apalagi yang paling lebih dalam lagi adalah mengumpulkan relawan dan di situ isinya endorse pada salah satu capres, nah itu malah akan menjadi pemberitaan dan terus-menerus yang dipersalahkan adalah istana. Meskipun ya kita tentu saja tidak percaya 100% bahwasanya istana itu tidak sama sekali mencampuri urusan pemilu gitu ya. Indikasinya banyak ya, karena apa yang disampaikan statement dari presiden itu sebelumnya juga banyak hal yang tidak benar, atau kalau tidak mau dikatakan berita bohong ya, misalnya berita bohong yang disampaikan oleh tidak benar atau berita bohong itu sering sekali disampaikan, dan sering ya kita itu melakukan kritik yang berakibat ya kalau itu tidak sesuai akan dikriminalisasi. Itu juga hal yang tidak sesuai dalam hal ya posisinya sebagai rakyat yang menyampaikan kritik dan juga sebagai aspirasi untuk menyampaikan pendapat. Yang kita khawatirkan adalah tentu saja ketika aspirasi ini dibatasi ya, kemudian dibungkam, yang terjadi tentu saja adalah ketidaksukaan atau rakyat atau ketidakpuasan pada rakyat terhadap pemerintah yang terus-menerus yang seharusnya melindungi warga negara dan juga memberikan pengayoman keamanan, justru menimbulkan dalam tanda kutip ketakutan, chaos ya terhadap warga negaranya sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky ya, kita menjadi representasi dari masyarakat banyak ya. Kalau ingin benar-benar fair ya, setelah itu ya harus ciptakan suasana yang kondusif dalam hal pemilu, kemudian potensi-potensi kecurangan yang ada itu mendorong kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini DKPP ya, yang kemarin sedang persoalan isu tentang intimidasi KPU ke KPUD itu sekarang bolanya ada di KPP, harus didorong untuk segera diselesaikan ya, kemudian diselesaikan dengan objektif dan berkeadilan ya, sehingga sedikit demi sedikit ya harus kembali lagi mengembalikan lagi trust publik terhadap lembaga yang akan menyelenggarakan pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Jadi ya masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh KPU dan Bawaslu, termasuk juga pemerintah, untuk memperbaiki trust publik ya dari KPU dan Bawaslu ya. Masih ada waktu untuk memberikan trust ya, untuk menciptakan kepercayaan publik bahwasanya pemilu yang nanti diselenggarakan itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Dan ada juga waktu bagi pemerintah atau Presiden Jokowi untuk meningkatkan trust juga bahwasanya pemilu itu tidak ada intervensi sama sekali ya. Dengan apa ya? Dengan sikapnya netral ya, tidak lagi mengendorse dan menyerahkan semua urusan pemilu itu kepada partai politik masing-masing, dan calon presidennya itu juga diserahkan kepada keputusan dari koalisi
partai masing-masing ya, dan kembali lagi tugas presiden adalah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Dengan sisa masa jabatan 2 tahun ya, haruslah menciptakan legacy yang baik dan menciptakan happy ending, atau minimal ya mengurangi beban penderitaan masyarakat, persoalan masyarakat rakyat di tengah-tengah sekarang yang lagi carut marut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.